kasih lebih kuat daripada kematian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau hadir kiranya bersama-sama dengan kami. Terangi pikiran kami, agar ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh memahaminya dan kami boleh mempraktikannya dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, kita mesti jatuh ke atas batu itu dan hancur sebelum kita dapat diangkat dalam Kristus. Diri harus diturunkan dari tahtanya, kesombongan harus direndahkan kalau kita hendak mengetahui kemuliaan kerajaan kerohanian. Dalam terang kehidupan juru selamat, hati sekalian orang, bahkan dari Khalik hingga Raja Kegelapan, dinyatakan. Setan telah melukiskan Allah sebagai mementingkan diri dan suka menindas, menuntut semuanya tetapi tidak memberikan sesuatu, meminta pelayanan dari segala makhluknya demi kemuliaannya sendiri, tetapi tidak suka mengadakan sesuatu pengorbanan demi kebaikan mereka itu. Tetapi karunia Kristus menyatakan hati Bapa. Disaksikannya bahwa pikiran terhadap kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Hal itu menandaskan bahwa meskipun kebencian hati Allah terhadap dosa kuat laksana maut, kasih-Nya kepada orang berdosa lebih kuat daripada maut. Setelah melaksanakan penebusan kita, Ia tidak akan menahan barang sesuatu bagaimanapun mahalnya yang perlu untuk penyempurnaan pekerjaannya. Tiada kebenaran penting yang ditahankan bagi keselamatan kita. Tiada mujizat kemurahan yang dilalaikan. Tiada alat ilahi yang tidak digunakan. Keritlaan ditimbun atas keritlaan, karunia atas karunia. Seluruh perbendaharaan sorga terbuka bagi orang-orang yang hendak diselamatkan. Sesudah mengumpulkan kekayaan alam semesta dan membukakan sumber-sumber kekuasaan yang tidak terhingga, diserahkannya semua ini ke tangan Kristus, seraya bersabda, "Semuanya ini adalah untuk manusia. Gunakanlah segala karunia ini untuk menginsafkan manusia itu, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Ku di dunia atau di sorga. Kebahagiaannya yang terbesar akan terdapat dalam mengasihi Aku." Di salib Golgota, kasih dan sifat mementingkan diri tegak berhadap-hadapan. Disinilah puncak kenyataannya. Kristus telah hidup hanya untuk menghibur dan memberkati, dan dalam membunuh Dia, Iblis menyatakan kedurjanaan kebencian hatinya kepada Allah. Ditunjukkannya dengan nyata bahwa maksud pemberontakannya yang sesungguhnya ialah hendak menurunkan Allah dari tahtanya dan untuk membinasakan Dia yang olehnya kasih Allah ditunjukkan. Oleh kehidupan dan kematian Kristus, pikiran manusia pun turut kelihatan. Dari palungan hingga kayu salib, kehidupan Yesus merupakan suatu panggilan kepada penyerahan diri dan kepada persekutuan dalam penderitaan. Itu menyingkapkan tabir segala maksud manusia. Yesus datang dengan kebenaran sorga, dan semua orang yang mencamkan suara Roh Kudus tertarik kepadanya. Orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri adalah rakyat kerajaan setan. Dalam sikap mereka terhadap Kristus, semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka itu berdiri. Maka demikianlah setiap orang menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena saat ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh mengangkat jiwa kami, mendekatkan hubungan kami dengan Engkau, dan kami semakin yakin akan kuasa-Mu akan diberlakukan bagi kami. Bapa di sorga, Kami mau melakukan semua kegiatan kami hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mau tuntun kami terus ke dalam segala kebenaran. Sukses kami boleh raih bersama-sama dengan Engkau.
Karena kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.